Halo, balik lagi bareng kami Gun dan Vira di Pengen Pengen Kerja. Kerja. Nah, pada video kali ini kita akan bahas tentang bener nggak sih asal universitas bakal nentuin kemudahan kita untuk mendapatkan suatu pekerjaan. Sebelum kita mulai videonya, jangan lupa pencet tombol like, comment, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasinya ya. Yuk kita mulai videonya. Nah, pada kasus kali ini pasti bakal banyak banget yang pro dan juga kontra terkait dengan apakah universitas itu akan mempengaruhi kalian untuk mendapatkan pekerjaan. Tapi semua persepsi itu kembali lagi kepada kalian dan juga perusahaan di mana kalian apply, karena memang nggak semua perusahaan itu akan melihat kalian lulusan dari mana. Namun, pada kasus tertentu, emang benar adanya kalau asal universitas bisa mempengaruhi kemudahan kalian untuk mendapatkan pekerjaan. Dan ini dipengaruhi oleh berbagai hal. Nah, pada dasarnya, asal universitas bersama dengan IPK itu akan menjadi penilaian pertama kalian di mata HRD. Jadi, ini tuh mirip seperti ketika kalian membeli es krim. Kalau kalian membeli es krim, pasti hal pertama yang kalian lihat itu adalah packagingnya. Kalau packagingnya menarik, kalian pasti akan menaruh perhatian lebih kepada es krim itu. Entah nantinya kalian akan membeli atau enggak, tapi yang pasti kalian akan menaruh perhatian lebih pada es krim tersebut. Jadi kurang lebih seperti itulah fungsi asal universitas dan juga IPK. Itu akan menjadi penilaian pertama HRD bagi kalian. Tapi perlu kalian ingat, itu hanya sebatas penilaian pertama, bukan sebagai penentu apakah kalian nanti akan diterima atau enggak. Selain itu, nggak jarang ada user yang memang dengan sengaja mencari karyawan yang berasal dari universitas tertentu karena berbagai hal. Misalnya karena relasi, kebanggaan dengan alma maternya, keyakinan kalau kompetensi yang dimiliki dari lulusan universitas tersebut adalah yang terbaik, dan spesialisasi yang dimiliki dari lulusan universitas tersebut. Nah, misalnya lulusan akuntansi dari universitas A dan B, walaupun memiliki jurusan yang sama, tapi bisa jadi punya spesialisasi yang berbeda. Misalnya, lulusan dari Universitas A memiliki spesialisasi dalam hal akuntansi pajak. Terus, spesialisasi dari Universitas B itu adalah akuntansi biaya. Nah, sebelum kita lanjut, ini ada beberapa informasi lowongan pekerjaan yang mungkin aja cocok buat kalian. Let's see! Ada 2 lowongan pekerjaan yang cocok banget untuk kalian. Yang pertama adalah sebagai sales, yang mana pada jabatan ini dibutuhkan seorang pria dengan pendidikan minimal S1 di bidang marketing, bisnis atau manajemen dari universitas yang bereputasi. Selain itu, usia maksimal adalah 40 tahun dan minimal 5 tahun pengalaman kerja dengan bidang yang sejenis. Namun untuk fresh graduate juga sangat terbuka ya. Sedangkan kompetensi yang harus dimiliki pada jabatan ini adalah communication and interpersonal skill, serta bersedia untuk ditempatkan di berbagai macam wilayah di Indonesia. Jabatan yang kedua adalah sebagai staf IT, yang mana pada jabatan ini dibutuhkan seorang pria dengan pendidikan minimal S1 di bidang IT dari universitas yang bereputasi. Selain itu, usia maksimum adalah 40 tahun dengan minimum 5 tahun pengalaman bekerja. Namun, ini juga terbuka buat kalian yang masih fresh graduate. Sedangkan kompetensi yang harus dimiliki adalah kemampuan untuk mengoperasikan software SAP dan juga PHP. Oke, itu dia beberapa informasi lowongan yang bisa kalian apply. Segera kirim lamaran kalian ke email yang di bawah ini ya. Nanti emailnya kita juga taruh di description box. Nah, kembali ke poin sebelumnya. Ada berbagai hal yang menentukan kenapa asal universitas itu akan mempengaruhi kemudahan kalian untuk mendapatkan suatu pekerjaan. Tapi di sini kita sepakat bahwa point of view-nya itu adalah kompetensi dari lulusan. Dalam hal ini, kompetensi lulusan memang nggak 100% bakal dipengaruhi oleh asal universitas. Karena pada dasarnya, kompetensi itu dipengaruhi oleh diri kita sendiri, yaitu kemauan kita untuk belajar dan terus improve kompetensi yang kita miliki. Tapi normalnya asal universitas pasti akan memberikan pembeda dalam kompetensi ini, dan ini dipengaruhi oleh berbagai hal di universitas. Misalnya, fasilitas yang diberikan, atau program yang ada di universitas untuk mengembangkan kompetensi. Terus buat kalian yang mungkin merasa telah salah memilih universitas atau mungkin merasa minder ketika akan melamar di sebuah perusahaan besar, jangan berkecil hati. Daripada kalian menyesali keputusan kalian, mending kalian ingat ini. Jadi jangan pernah kalian merasa bangga dengan nama besar kampus kalian, tapi besarkan kampus kalian dengan nama kalian. Bener banget Gun.
Jangan sampai karena kita terlalu bangga dengan kampus kita sampai lupa untuk mengembangkan kompetensi kita. Kalau kayak gitu bakal sama aja, karena proses diterima di perusahaan itu nggak cuma dari nama besar kampus kalian, tapi masih banyak hal yang dilihat. Nah, benar banget Fir. Jadi itu tadi poin-poin penting terkait dengan stereotip masyarakat mengenai apakah asal universitas itu akan mempengaruhi kemudahan kalian untuk mendapatkan suatu pekerjaan. Jadi pada dasarnya memang itu akan sangat mempengaruhi, tapi tidak semua perusahaan akan seperti itu. Jadi point of view-nya itu adalah kompetensi kalian. Jadi teringat, jangan pernah kalian selalu merasa bangga dengan nama besar kampus kalian. Tapi lebih baik kalian kembangkan potensi dan juga kompetensi kalian. Itu akan jauh lebih aman buat kalian untuk mendapatkan suatu pekerjaan. Oke, itu dia video kita kali ini. Jangan lupa untuk pencet tombol like, comment, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasinya ya. See you!